Bentuk ilmu kalam tengah masyarakat ini, karena kalau dipelajari secara ilmu ada di perguruan tinggi atau di pondok-pondok pesantren itu kita belajar ya. Dulu ada istilahnya ilmu mantik, itu berdasarkan itu landasan dari pembuka untuk belajar ilmu kalam. Kemudian ilmu kalam ini berbentuknya dalam berbentuk pembahasan ilmu akidah. Dan itu orang-orang yang menyampaikan ilmu kalam itu ada di dalam pembahasan-pembahasan mereka ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan mentakwil kata-kata umpamanya Ar-Rahman istawa, Allah beristiwa di atas aras. Mereka akan mengatakan nanti penafsirannya adalah al-istila, Allah menguasai aras, bukan beristiwa tapi istila. Dan mereka tafsirkan demikian. Dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Al-I'tiqad, beliau menjelaskan ya, yang pertama mentakwil kata-kata istiwa dengan istilah itu adalah orang-orang Mu'tazilah ya, kata Imam Al-Baihaqi. Jadi mereka mempraktekkan itu dalam bentuk ilmu penafsiran ayat-ayat berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau juga berkenaan dengan ilmu ma'rifatillah, bagaimana mengenal Allah. Jadi di antara praktek-praktek ilmunya ada di sebagian perguruan tinggi itu adalah ketika mereka belajar ilmu kalam ini atau akidah filsafat dan istilah mereka, itu mereka ada mendoktrin pertama sekali para peserta didiknya untuk meninggalkan keimanan mereka seakan-akan kalian sekarang mencari kebenaran, mencari Tuhan. Maka mereka akan mencoba melogikakan dalil-dalil tentang adanya wujud Tuhan. Nah, itu bentuk-bentuk ilmu kalam dalam proses-proses mereka. Dan ilmu kalam juga terdapat dalam ilmu-ilmu tasawuf seperti ma'rifatullah. Mereka akan mengenal dulu nanti asal muasal kejadian makhluk. Jadi mereka akan menyebutkan asal ada ain kerajia, ain macam-macam dia istilahnya, saya sudah lupa ya, karena pernah saya sempat juga mendengar pembahasan itu. Ya, mereka mengatakan asal dari makhluk ini ada 4, angin, air, api, ya, mereka tafsirkan demikian. Ya, tanah, ya. Itu mereka tafsirkan nanti. Maka mereka sampai nanti dalam pembahasan mereka wujud yang pertama itu adalah Nur Muhammad. Lalu mereka akan membahas nanti dalam istilah mereka itu cari-carian antara Tuhan dengan Muhammad. Jadi bagi-bagi yang di kampung-kampung bisa mendengar cerita-cerita ini dari guru-guru biasanya. Ya, lalu ketika Muhammad mengaku Tuhan, Allah juga mengaku Tuhan. Ini ceritanya mereka begitu kan. Lalu artinya Allah masuk ke dalam diri Muhammad, lalu Muhammad tidak dapat mencari Tuhan. Disitulah Muhammad mengakui bahwa dirinya bukanlah Tuhan. Nah, gitu tuh. Itu banyak proses-proses itu nanti dalam ilmu-ilmu ma'rifatullah yang mereka gunakan. Itu secara umumnya ya. Kalau di dalam pengkajian ilmiahnya nanti bisa mulai dari ilmu mantiknya mereka pakai ya, wujud itu ada yang mungkin, ada yang mustahil, ada yang wajib. Nah, itu mereka bahas di situ nanti dari hayawan natik, dari permulaan-permulaannya itu ada mereka gunakan istilah-istilah itu, lalu digiring nanti kaidah-kaidah itu dalam menafsirkan ayat-ayat berkenaan dengan ketuhanan, ayat-ayat uluhiyah, rububiyah dan ayat asma wa sifat. Wallahu a'lam bissawab.